杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. 好一个不屈之！ Di tengah ketiga orang itu yang menyaksikan, Yangke telah mengendalikan tubuh dharmanya untuk melangkah maju dan memasuki cahaya 7 warna. Begitu melangkah ke area yang diselimuti cahaya berharga itu, Yangke merasakan sensasi tenggelam. Seolah-olah sebuah batu seberat 10.000 pon sedang menghantamnya. Cahaya berharga 7 warna ini memiliki kekuatan alam raja kekosongan. Kemanapun cahaya itu mencapai, ruang menjadi sangat kental, membuatnya sangat sulit untuk maju. Untungnya setelah pengamatan singkat, Yangke menemukan bahwa fragmen jiwanya di dalam tubuh Dharma tidak mengalami kerusakan. Cahaya berharga 7 warna sepenuhnya terisolasi dari tubuh Dharmanya, tidak dapat menembusnya. Penemuan ini menyenangkan Yangke. Tampak kecurigaannya benar. Kemampuan cahaya berharga 7 warna untuk mengabaikan pertahanan secara khusus ditujukan pada daging dan darah. Tamo Dharma bukan daging dan darah, sehingga tidak terkendali. Ini berarti jika ia menemukan langkah harta yang sulit dikumpulkan sendiri, ia cukup menggunakan tubuh dharmanya dengan pemikiran ini. Yangke terus mengendalikan tubuh dharmanya untuk maju. Fragmen jiwanya mewarisi tekad dan pemahamannya tentang alam kultivasinya. Oleh karena itu, meskipun tubuh Dharma itu sendiri tidak kuat, ia masih dapat memanfaatkan kekuatan ruang. Gelombang spesial menyelimuti Dharma, sangat mengurangi tekanannya dan menyebabkannya berakselerasi secara dramatis. Sehingga jarak 20 zang dengan cepat menyempit saat Dharmakaya maju selangkah demi selangkah. Wajah Sue berubah segelap dasar pot. Ia akhirnya menyadari bahwa rumput bayi surgawi yang tersisa juga tidak akan mampu lepas dari cengkraman Yangke. Tapi ini bukanlah inti masalahnya. Kuncinya terletak pada apa yang baru saja ia katakan. Ia tentu saja tidak bisa memanggil Yangke kakek. Jika ia melakukannya, ia tidak akan pernah muncul di depan umum lagi. Ia harus kembali ke sarangnya yang terlantar dan bersembunyi selama sisa hidupnya. Tak pernah terlihat lagi. Tetapi jika ia tidak menepati janjinya, ia pasti akan diejek oleh Yangke lagi. Bagaimanapun, Sue telah merasakan betapa dalamnya lidah berbisa anak ini. Jadi dia diam-diam merasakan sakit kepala dan wajahnya berubah muram. Hanya dalam 10 tarikan nafas, Dharmakaya tiba di rumput bayi surgawi. Meskipun telapak tangan boneka batu besar dan tebal di bawah kendali Yangke, Dharmakaya mencabuti rumput dengan sempurna. Kemudian sambil berbalik perlahan-lahan kembali ke posisi Yangke. Ketika Dharmakaya kembali, Yangke mengambil rumput bayi surgawi, mengeluarkan kotak yang telah disiapkannya, dan menyegelnya. Kemudian sambil tersenyum, ia menarik avatar spiritual dan Dharmakaya. Segera ia berbalik dan menatap Sue. Namun tatapan Sue mengelak. Apa? Anda menolak untuk mengakui kekalahan? Yangke mencibir. Bukankah seseorang baru saja memanggil saya kakek? Wajah Sue tiba-tiba cemberut dan marah. Ekspresinya tegas saat ia melototi Yangke, siap bertarung jika ia berani mengatakan sesuatu lagi. Dia telah memutuskan untuk bermain curang dan Yangke tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Yangke mencibir dan menatap Zidongle lagi. Bukankah seseorang baru saja mengatakan bahwa ia ingin memutuskan meridiannya sendiri? Zidongle berkata dan marah. Siapa Anda? Beraninya Anda membiarkan tuan muda ini memotong meridiannya sendiri? Yangke bertepuk tangan dan tersenyum. Ternyata apa yang Anda katakan seperti kentut. Zilong mendengus dingin. Nah, izinkan saya menasihati Anda. Tinggalkan jalan keluar untuk orang lain sehingga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Mengapa Anda harus melakukan hal-hal yang ekstrim? Tinggalkan jalan keluar. Yangke mencibir.
tidak perlu untuk sampah seperti Anda kan? Hati-hati apa yang Anda katakan, nak. Jangan lupa, cahaya harta karun 7 warna ini akan mundur sebentar lagi. Jadi Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada Anda saat itu. Jilong menjepitkan matanya dan menatap Yangke dengan cahaya dingin di matanya. Benar sekali, nak. Sekarang keluarkan semua yang baru saja Anda kumpulkan, lemparkan ke tanah, lalu berlutut dan bersujud beberapa kali untuk mengakui kesalahan Anda. Saya berjanji, ketika auranya menghilang, saya tidak akan menyerang Anda dan akan mengampuni nyawa Anda. Teriak Sue dari samping. Kedua penguasa alam Raja Kekosongan itu benar-benar terhina dan sangat membenci Yangke. Namun mereka bersyukur bahwa aura 7 warna akan segera surut. Setelah menahan Yangke selama setengah jam penuh, akhirnya tiba saatnya baginya untuk membayar. Keduanya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Setelah aura 7 cahaya memudar, bahkan penguasa sekekuatan spesial Yangke pun tak lagi berarti. Kekuatan domain kedua penguasa alam Raja Kekosongan itu akan membuatnya tak berdaya. Menangkap Yangke tak hanya akan meredakan kebencian mereka, tetapi juga akan merampas semua bunga pencerahan, anggrek hati yang bertanya, dan rumput bayi surgawi yang telah dikumpulkan Yangke. Mereka diam-diam menunggu saat itu. Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Yangke melirik Jilong dengan jijik, lalu Sue. Mereka terkejut, tidak ada tanda-tanda panik di wajahnya. Sebaliknya, ia menunjukkan ekspresi percaya diri, seolah-olah ia sama sekali tidak takut. Jilong merutkan kening, ragu apakah Yangke menggertak atau memiliki sesuatu yang diandalkan. Apa rencana Anda? Saya sarankan Anda bekerja sama dengan saya, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kata Sue dengan serius. Konyol, bagaimana mungkin orang sebodoh diri Anda ada di dunia ini? Yangke terkekeh, lalu tiba-tiba berkata dengan nada agak acuh tak acuh. Sudahlah, saya lelah mempermainkan Anda. Cahaya 7 warna ini akan segera memudar, jadi saya akan pergi sekarang. Tunggu saja. Sambil berbicara, Yangke melambaikan tangannya dengan lembut. Pergi dulu. Kerutan di dahi Jilong semakin dalam. Sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah anak ini, sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, matanya tiba-tiba melebar. Ia menatap tindakan Yangke dengan kaget. Raut tak percaya terpancar di wajahnya. Hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia melihat Yangke berbalik dan melangkah masuk ke celah spesial lalu menghilang. Anak ini benar-benar masuk ke celah spesial. Jilong tersentak. Di tempat lain mulut Sue terngangak lebar. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak bisa. Ekspresinya sama terkejutnya dengan Jilong. Yidongle sudah agak tak fokus, menunjuk ke arah hidungnya Yangke. Ia berbicara lama sekali tanpa mengucapkan satu kalimat pun. Penatua Su. Setelah jeda yang lama, Jilong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan muram. Sepertinya kita semua meremehkan pencapaiannya dalam kekuatan spesial. Sue mengangguk, ekspresinya muram. Memang, begitu berani memasuki celah spesial. Pencapaian anak ini dalam kekuatan spesial tak tertandingi. Saya khawatir pencapaiannya belum pernah tertandingi. Penatua Su, saya tak perlu memberitahu Anda. Saya yakin Anda tahu betapa mengerikannya seorang prajurit yang menguasai kekuatan spesial. Di saat ini berada di level ketiga alam kembali kosongan. Jika dia menemukan kesempatan untuk maju ke alam Raja Kekosongan di masa depan. Dia tidak punya masa depan. Saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya di sini. Wajah Sue dipenuhi dengan tatapan sinis. Jilong mengangguk puas. Kalau begitu, mari kita kesampaikan kedendam kita untuk saat ini. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaannya dan memastikan untuk membasminya sepenuhnya di tanah hilang ini. Kedua pria itu menyadari kengerian masa depan Yangke dan merasa ketakutan. Mereka tidak berani membiarkan Yangke terus berkembang, jadi mereka bertekad untuk mengakhiri hidup Yangke di tanah hilang. Mereka segera mencapai kesepakatan, membentuk aliansi sementara. Saat itu, Jidongle yang masih belum bisa menenangkan diri, tiba-tiba berteriak kaget, menunjuk ke belakang Sue, kemudian dia berteriak. Dia! Jilong terkejut. Berbalik menatap Sue. Detik berikutnya pupil matanya mengerut saat ia berteriak.
Bahaya! Sue akhirnya bereaksi. Sebelum ia sempat berbalik, sebuah suara yang begitu ia kenal, namun begitu ia benci, bergema dari belakang. Cucu, kakek di sini untuk memberi Anda pelajaran. Itu Yangke. Wajah Sue memucat. Ia tak pernah menyangka Yangke akan muncul dari celah spesial di belakangnya dan melancarkan serangan mendadak. Segera sebuah kekuatan yang membakar melonjak dari belakang, disertai embusan angin yang tajam. Sue berteriak dalam hati, dengan ganas menyalurkan energi sucinya, mengubahnya menjadi lapisan pelindung tebal di punggungnya. Ia segera berbalik, mencoba menghadapi Yangke. Gerakannya cepat, tetapi Yangke bahkan lebih cepat lagi. Tepat saat ia mengerahkan energi sucinya, Sue merasakan sebuah tinju menghantam punggungnya. Tinju itu yang syarat dengan kekuatan mengerikan, melepaskan pukulan kuat yang hampir menghancurkan energi suci pelindungnya. Untungnya tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Yangke. Jika tidak, satu pukulan ini saja sudah cukup untuk membuatnya tak berdaya. Meski begitu, pukulan itu bukanlah usaha yang mudah. Sue merasakan darah dan energinya bergejolak di dadanya. Wajahnya sedikit memucat dan ia terhuyung ke depan tanpa sadar. Tak jauh di depannya terbentang cahaya harta karun 7 warna. Kekuatan yang dijauhi semua orang bagaikan ular kalajengking. Gawat! Teriak Sue kaget. Keringnya dingin menguncur deras. Tanpa berpikir panjang, ia melepaskan medan alam raca kekosongannya, menggigit lidahnya, menyemburkan darah dan esensi, lalu menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Dalam sekejap kakinya terbenam sedalam 3 kaki dan tubuhnya yang terjulur tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba suara tajam dan menusuk bergema dan wajah Sue dipenuhi keputusasaan. Terlepas dari refleksnya yang cepat dan tindakannya yang sangat logis, Sue masih belum bisa sepenuhnya menghentikan lajunya. Salah satu lengannya terkena cahaya berharga 7 warna, mengirimkan rasa sakit yang tajam dan menusuk. Melihat lebih jauh ke depan, ia melihat dagingnya terkikis dengan kecepatan luar biasa, memperlihatkan tulang-tulang dan meridian yang telanjang. Tapi ini bukan akhir dari masalah ini. Yangke yang berdiri di belakangnya telah melancarkan serangan keduanya. Merasakan niat membunuh Yangke, Sue mengamuk, menggertakkan giginya dan berteriak. Nak, jangan remehkan saya. Saat berbicara, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan suara mendesis, aliran energi yang mengerikan menyembur keluar dari pori-porinya ke segala arah. Ekspresi Yangke tiba-tiba menjadi serius, menyadari bahwa ini adalah upaya Sue untuk putus asa. Ia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Ia segera menarik kembali serangannya, mundur dan sekaligus memanggil benang darah emas, membentuk perisai darah untuk menghalangi jalannya. Kemudian serangkaian dentang bergema dan sirkulasi darah Yangke terhambat oleh kekuatan yang terus-menerus. Ia menatap Sue yang begitu dekat dan mencibir pelan. Ia tidak menyerang lagi, melainkan melompat mundur dan jatuh ke celah spesial di belakang Sue. Saat sosoknya hampir menghilang, kata-katanya yang dingin sampai ke telinga Zilong dan Zidongle. Saya akan bersembunyi di celah dan menemani kalian sepanjang jalan. Saya jamin kalian tidak akan terlalu kesepian. Mendengar ini, Zidongle menggigil tak terkendali, kakinya kram. Sesaat kemudian, ia segera berbalik menghadap celah spesial di belakangnya. Matanya terbelalak dan terpaku, seolah takut Yangke akan menyerangnya lagi. Keberadaan Yangke telah menjadi mimpi buruknya. Jeritan Sue bergema dari seberang. Dalam sekejap korosi mengerikan dari cahaya harta karun 7 warna telah menggerogoti separuh lengannya dan dengan cepat menyebar ke bahunya. Ia menggetarkan gigi, ekspresinya garang dan mati-matian mengerahkan energi sucinya untuk menahan kerusakannya disebabkan oleh cahaya harta karun 7 warna. Namun apapun yang ia lakukan, ia merasa sia-sia. Melihat situasi semakin memburuk, Sue akhirnya mengeraskan hatinya dan menyayat bahunya dengan jarinya. Lengan yang tersisa jatuh ke tanah dan aliran darah menyembur keluar dari bahunya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga wajah Sue memucat seperti kertas dan ia sedikit terhuyung. Ia segera mengerahkan energinya untuk menghentikan pendarahan dan pada saat yang sama mengeluarkan beberapa ramuan dari cincin luar angkasanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia bahkan tidak berani duduk bersila untuk memurnikan energinya. Sebaliknya, ia segera berbalik,
seperti Zidongle, dan dengan waspada mengawasi celah spesial di belakangnya, takut akan serangan balik lain dari Jangke. Meskipun serangan diam-diam Jangke tidak membunuhnya, itu melumpuhkan salah satu lengannya, yang merupakan sebuah pencapaian yang signifikan. Jadi suasananya sangat tegang. Baik Sue maupun Zidongle tidak berani bernafas. Saraf mereka berdebar-debar karena cemas. Bahkan Zilong tidak berani lengah, mengalihkan perhatiannya ke celah spesial di belakangnya. Waktu tidak pernah mengalir selambat ini. Ketika suara tarikan nafas mencapai kedalaman lembah obat dan cahaya berharga 7 warna surut seperti air pasang, Zidongle mengembuskan nafas tajam, seolah-olah ia telah diberikan amnesti. Ia segera melarikan diri dari celah spesial ke tempat yang relatif aman. Sue melakukan hal yang sama. Setelah digigit ular, ia takut pada tali selama 10 tahun. Melihat celah spesial itu seperti melihat makhluk jahat yang akan melompat keluar dan menyerangnya. Namun meskipun cahaya harta karun 7 warna telah surut, membebasannya dari rasa takut akan serangan mendadak Jangke untuk sementara tetap ada. Wajah Sue pucat. Ia berdiri diam, waspada mengamati Zilong di dekatnya. Energi sucinya diam-diam terkumpul, siap melarikan diri kapan saja. Meskipun ia dan Zilong telah mencapai kesepakatan sementara untuk bersama-sama menghadapi Jangke, ia tidak melupakan permusuhan antara sarang terbengkelai dan bintang ungu, maupun perbedaan posisi dan tingkat kultivasi mereka. Jika Zilong menyerangnya sekarang, Sue khawatir ia akan berada dalam bahaya besar. Di masa jayanya, ia mungkin bisa lolos dari cengkeraman Zilong, tetapi dalam kondisinya saat ini, itu mustahil. Penatua Su, saya sarankan Anda untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Zilong menatapnya dengan tenang. Anda seharusnya tahu sesuatu tentang teknik sungai panjang Ki Ungu milik saya. Metode saya jauh di luar kemampuan Anda saat ini. Sue tersenyum getir, mengumpat dalam hati karena apa yang ia takutkan akan menjadi kenyataan. Zilong jelas berencana memanfaatkannya saat dia terpuruk. Dia tidak berniat melepaskannya. Kalau dia benar-benar kabur, Zilong pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Saudara Zi, kenapa repot-repot? Sue memaksakan senyum jahat. Saya tidak pernah menjadi lawan Anda dari awal sampai akhir. Jika Anda benar-benar ingin membunuh saya tidak punya kemampuan untuk melawan. Tapi saudara Zi, jangan lupa, anak itu bilang dia akan selalu bersembunyi di celah-celah. Putra Anda baru berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Jika anak itu berhasil melakukan serangan diam-diam, apa konsekuensinya? Saudara Zi seharusnya tahu. Tentu saja saya tahu ini. Ekspresi Zilong masih acuh tak acuh. Tapi apa hubungannya ini dengan Anda? Saya akan memperhatikan keselamatan putra saya. Anda tidak bisa berkata begitu. Sue menggelengkan kepalanya. Jika saya di sini, setidaknya saya bisa mengalihkan perhatian anak itu, kan? Zilong merutkan kening, seolah sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat dia mengangkat matanya dan berkata, Penatua Su benar. Sue langsung menghela nafas lega. Namun, Penatua Su, situasi Anda juga tidak optimis. Sekalipun Anda bisa menahan mereka, apa gunanya? Saya dengan senang hati akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Anda dan membalaskan dendam murid-murid bintang ungu yang meninggal di masa muda mereka. Zilong menyipitkan matanya, sedikit niat membunuh terpancar di dalamnya. Hati Sue yang baru saja tenang kembali bergetar. Ia mengerang dalam hati dan mengutuk Jangke. Jika bukan karena serangan mendadak Jangke, ia tidak akan berada dalam kondisi ini di mana ia bahkan tidak bisa berteriak ke langit atau bumi. Zilong mendengus dingin. Penatua Su, jangan bilang saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Saya memberi Anda 2 pilihan sekarang. Pertama, saya akan membunuh Anda dan mengakhiri semuanya. Sue menggertakkan gigi dan bertanya dengan suara berat. Yang kedua, serahkan tanda jiwa Anda dan mulai sekarang patuhi perintah saya. Zilong dengan tangan di belakang punggungnya menatap Sue dengan tenang. Tentukan pilihan Anda. Anda telah mengalami banyak kesulitan. Jadi saya yakin Anda akan membuat keputusan yang bijaksana. Wajah Sue berubah dingin dan ia hampir saja berbalik melawan Zilong saat itu juga.
Namun memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi, ia dengan paksa menahan amarahnya. Menyerahkan tanda jiwanya berarti ia harus mematuhi perintah Zilong sejak saat itu. Jika tidak, ia bisa membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian hanya dengan satu pikiran. Tetapi jika tidak, ia pasti akan mati. Sue tiba-tiba menyadari bahwa Zilong membuatnya lebih jijik daripada Yang Ke. Yang Ke hanya mempermainkannya. Ia berbicara terus terang, tetapi Zilong, penguasa bintang ungu dan tokoh terkenal di bidang bintang, justru melakukan tindakan tercela seperti itu. Memanfaatkan kemalangan seseorang yang sungguh tercela. Waktu hampir habis, kesabaran saya terbatas. Tetua Su, mohon pertimbangkan ini dengan cepat. Kata-kata Zilong terdengar lembut, tetapi di telinga Sue terdengar seperti surat perintah kematian, menyebabkannya tersiksa luar biasa. Ia tampak malu dan setelah beberapa saat ia menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, saya mengaku kalah. Jika Anda menginginkan tanda jiwa saya akan memberikannya pada Anda. Namun, saya mohon, Saudara Zi, jangan terlalu merepotkan saya di masa depan." Zilong mengangguk puas, berkata, "Tentu saja tidak, karena bukan saya yang mengambil tanda jiwa Anda, melainkan anak saya." "Apa?" "Zidongle!" teriak Sue. Menatap Zidongle, wajahnya memerah karena marah. Zidongle juga tertegun sejenak, tetapi kemudian ekspresinya berubah gembira. Dan ia menatap ayahnya dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun ia adalah tuan muda bintang ungu, ia memiliki kekuatan untuk memobilisasi para ahli alam Raja Kekosongan bintang ungu untuk bekerja untuknya. Namun kekuatan ini terbatas. Siapa di antara para ahli alam Raja Kekosongan itu yang tidak sombong dan ingin dipercaya untuk melakukan sesuatu untuk mereka? Setiap kali mereka harus membayar harganya. Namun sekarang ada kesempatan untuk sepenuhnya mengendalikan seorang ahli alam Raja Kekosongan. Kesempatan ini bagaikan mimpi yang tak terwujud. Zidongle tiba-tiba diliputi kebahagiaan dan air mata syukur mengalir di wajahnya kepada ayahnya. Setelah pikirannya berubah, wajah Zidongle menjadi muram. Ia menatap Sue dan berkata, "Ada apa? Tetua Su, apakah menurut Anda status saya sebagai tuan muda tidak mengizinkan saya mengendalikan jejak jiwa Anda? Kalau begitu, saya tidak menginginkannya. Saya tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun." Kata-katanya meyakinkan sesuai dengan statusnya sebagai tuan muda bintang ungu. Tetapi Sue mengumpat dalam hati. Sekarang ia berada di bawah belas kasihan orang lain. Bagaimana mungkin ia menolak? Lagi pula, ia sudah pernah mengalah sebelumnya. Dan meskipun sekarang ia tahu segalanya tidak seperti yang ia bayangkan, ia tidak banyak melawan. Terkadang memang begitulah adanya. Satu konsensi mengarah ke konsensi lain. Dan yang ketiga. Setelah berpikir sejenak, Sue memaksakan senyum dan berkata, "Tuan muda, Anda terlalu serius. Anda bagaikan naga di antara manusia, dan pencapaian Anda di masa depan pasti akan melampaui saya. Bagaimana mungkin saya berani berpikir seperti itu? Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Anda cukup hebat." Zidongle tersenyum. Pada saat itu, kesuraman yang diciptakan oleh Yang Ke lenyap, dan Zidongle dipenuhi dengan kegembiraan. Dia diam-diam bersumpah bahwa jika dia bertemu Yang Ke lagi, dia akan menyuruh Sue membunuhnya dan melampiaskan amarahnya. Meskipun Sue telah kehilangan lengannya karena cahaya harta karun 7 warna, cederanya tidak terlalu mempengaruhi kekuatan alam Raja Kekosongannya. Selama dia pulih, dia akan tetap menjadi kekuatan yang tangguh. "Penatua Su, saya mohon," desak Zilong, berharap untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Meskipun enggan, Sue terpaksa memadatkan tanda jiwanya sendiri. Dia pelan mendekati Zidongle, tiba di hadapannya dan mengukir tanda jiwanya ke dalam tubuhnya. Sepanjang proses ini, Zilong mengawasinya dengan waspada, tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan tipu daya apapun. Setelah itu, Sue merasa kehilangan. Sejak saat itu, ia bukan lagi seorang tetua sarang terbengkelai, melainkan seorang pelayan dan penjahat di sisi Zidongle. Tak lagi bebas. Saat memikirkan hal ini, wajah Sue tiba-tiba berubah. Ia merasakan lautan kesadarannya bergejolak.
dan rasa sakit yang hampir tak tertahankan menjalar di kepalanya. Bahkan seorang ahli alam Raja Kekosongan pun tak sanggup menahan siksaan itu. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya jatuh kaku ke tanah. Tangannya mencengkeram kepala dan ia berguling. Ia segera menyadari apa yang telah terjadi dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan muda, mengapa Anda?" "Ya, ini memang cukup efektif." Ji Donglek menatap Sue yang terbaring di tanah sambil melolong kesakitan. Tak ada sedikit pun rasa iba di wajahnya. Sebaliknya, ia menonton dengan penuh semangat. Sambil terus menekan jejak jiwa di tubuhnya, tangisan Sue semakin memilukan dan ganas. Ia terus meratap. "Tuan muda, cepat hentikan. Jika terus begini, jiwa saya akan tercabik-cabik." Mata Ji Donglek berkilat dingin. "Di depan siapa Anda menyebut diri Tuan? Siapa yang memberi Anda kualifikasi itu?" "Saya salah. Tuan muda, tolong hentikan. Saya tidak akan berani melakukannya lagi." "Anda cukup pintar. Sepertinya Anda akan menjadi anjing yang baik di masa depan." Ji Donglek tertawa terbahak-bahak. Wajahnya tampak sakit-sakitan dan ganas. Ia merasa sangat puas menyiksa seorang ahli Raja Kekosongan yang kuat seperti ini. Sebelumnya, Yangka telah berulang kali menghinanya, memanggilnya anjing menggonggong, dan sekarang ia melampiaskan amarahnya pada Sue. "Baiklah, Tetua Su tetaplah senior Anda. Jangan lakukan ini lagi." Jilong melirik putranya dan berkata dengan tenang. "Iya," jawab Ji Donglek, lalu melepaskannya. Rasa sakit yang hebat di lautan kesadaran Sue langsung menghilang. Tetapi meskipun begitu, ia masih merasa tak berdaya untuk bangkit. Ia terbaring di tanah cukup lama sebelum terhuyung sendiri. Secercah kebencian terpendam berkelebat di matanya yang tertunduk. Mengingat dirinya seorang ahli alam Raja Kekosongan dan tetua yang meninggalkan sarang. Jejak jiwanya tak hanya dikendalikan, tetapi ia juga diperlakukan dan disiksa oleh seorang junior. Bagaimana mungkin ia menelan kebencian ini? Namun ia berada di bawah atap orang lain dan harus menundukkan kepalanya. Jadi Sue tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkannya secara terbuka. Ia menyembunyikan semuanya dengan hati-hati, menunggu kesempatan untuk membuat Zilong dan putranya membayarnya 2 kali lipat. "Tetua Su, Anda tidak keberatan dengan tuan muda ini kan? Saya hanya penasaran dan sedikit bereksperimen. Lagi pula saya belum pernah mengendalikan jejak jiwa seorang ahli alam Raja Kekosongan sebelumnya. Jadi hal semacam ini sangat asing bagi saya." Ji Donglek menatap Sue, senyum tipis tersungging di bibirnya saat ia berbicara. "Saya tidak berani." Sue terengah-engah merendahkan diri. "Tuan muda, mulai sekarang Anda boleh memanggil saya dengan nama. Saya tidak pantas menyandang gelar Tetua Su. Mengenai apa yang baru saja terjadi, saya tentu tidak peduli." "Bagus." Ji Donglek mengangguk puas. "Ikuti saya dengan hati-hati dan lindungi keselamatan saya. Ketika saya menjadi kuat, Anda tentu akan mendapatkan manfaatnya." "Iya." Sue mengangguk hormat. "Ngomong-ngomong, apa Anda mendapatkan sesuatu sejak masuk ke lembah obat ini? Tunjukkan pada saya." Tanya Ji Donglek, matanya berbinar-binar seolah teringat sesuatu. Wajah Sue sedikit berkedut dan rasa sakit yang menusuk masih terasa di dalam dirinya. Tetapi ia tidak berani melawan. Ia segera melepas cincin ruang angkasanya dan menyerahkannya kepada Ji Donglek. Sambil tersenyum patuh. "Saya sudah meletakkan semua barang saya di sana. Tuan muda, lihatlah. Jika Anda menemukan sesuatu yang Anda suka, silakan ambil." Ia tak punya pilihan selain melakukannya. Sekarang setelah hidupnya berada di tangan orang lain, ia tentu tak bisa menyimpan harta bendanya yang sedikit. Ji Donglek tak segan menerima cincin itu. Sesaat kemudian wajahnya berseri-seri gembira saat ia terus-menerus mengambil harta berharga dari cincin Sue. Barang-barang ini tak hanya hasil panen Sue dari lembah obat, tetapi juga harta pribadinya sendiri. Sarang terbengkelai adalah tempat berkumpulnya orang-orang paling kejam. Dan sebagai seorang tetua, pembunuhan dan perampokan yang dilakukan Sue sudah biasa. Jadi cincinnya berisi cukup banyak barang berharga. Setiap harta ini begitu berharga sehingga bahkan sosok seperti Ji Donglek tak rela kehilangannya. Saat setiap barang dikeluarkan dan dimasukkan kembali ke dalam cincin Ji Donglek, hati Sue berdebar kencang.
tetapi ia tak berani menunjukkannya. Ia justru berdiri di samping, memaksakan senyum untuk melengkapi sisanya. Ji Dongle tiba-tiba berteriak kaget, mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti token dari cincin Sue. Token itu terbuat dari bahan yang aneh, bukan logam maupun kayu. Bahkan dengan penglihatan Ji Dongle yang tajam, ia tidak dapat melihat wujud aslinya. Token itu hitam pekat dengan ukiran karakter kaisar berukuran besar di bagian depannya. Karakter itu memancarkan makna yang mendalam, dan Ji Dongle merasakan dirinya diserang olehnya. Wajahnya memucat karena ngeri. Token Kaisar Bintang? Zilong yang sedari tadi berdiri diam di dekatnya merebutnya dari tangan Ji Dongle saat melihat token itu. Matanya berkobar dengan cahaya berapi-api saat ia mengerahkan indera ilahinya untuk menyelidiki. Tak heran, itu adalah token Kaisar Bintang, ditempa sendiri oleh Kaisar Agung. Token Kaisar Bintang memegang status legendaris di seluruh wilayah Bintang. Jarang terlihat. Namun sebagai penguasa Bintang Ungu, Zilong adalah anggota dari sekelompok kecil individu kuat yang berdiri di puncak wilayah Bintang. Jadi ia tentu saja familiar dengan rahasia token Kaisar Bintang. Lebih lanjut, di dalam Bintang Ungu terdapat sebuah token Kaisar Bintang yang disimpan oleh seorang tetua agung dari alam Raja Kekosongan tingkat ketiga. Dengan mengandalkan kekuatan kekaisaran yang terkandung dalam token tersebut, tetua agung ini telah menghabiskan bertahun-tahun dalam mengasingan, memahami seni bela diri tertinggi dengan harapan mencapai terobosan. Sebuah token Kaisar Bintang yang tidak disegel. Zilong memeriksanya sejenak, menemukan bahwa kekuatan magis Kaisar Agung yang pernah disegel di dalamnya telah digunakan. Jadi raut kekecewaan samar terpancar di wajahnya. Barang ini diperoleh saat berpetualangan di masa muda saya. Sue menjelaskan sambil tersenyum, hatinya dipenuhi kesedihan. Jika token Kaisar Bintang yang tidak disegel, bagaimana mungkin ia bisa jatuh ke kondisinya saat ini? Rumor mengatakan bahwa Kaisar Agung menempa 9 token Kaisar Bintang, masing-masing berisi kekuatan magis unik yang tak terduga. Meskipun kekuatan sejati Kaisar Agung masih tak terduga, sangat mungkin ia menggunakan kekuatannya untuk memusnahkan Zilong dan putranya. Jika kekuatan magis yang tersegel di dalam token Kaisar Bintang ini masih ada, Sue pasti sudah menggunakannya sejak lama, dan mustahil ia akan menyerahkan jejak jiwanya dan dikendalikan oleh orang lain. Ayah, saya dengar token Kaisar Bintang menyembunyikan misteri yang mengerikan. Benarkah itu? Tanya Yi Dongle penasaran sambil menatap token Kaisar Bintang di tangan Zilong. Ia memang tuan muda Bintang Ungu, tetapi ini pertama kalinya ia melihat token Kaisar Bintang yang asli. Ia hanya pernah melihat beberapa catatan tentangnya di berbagai teks kuno sebelumnya. Saya tidak yakin apakah ada misteri yang menggemparkan dunia yang tersembunyi, tapi memang ada rumor seperti itu. Zilong menjawab dan acuh tak acuh. Tapi kalaupun ada misteri yang menggemparkan dunia, itu tidak bisa diungkap hanya dengan 1 atau 2 token Kaisar Bintang. Mungkin kita perlu mengumpulkan ke-9-nya untuk mendapatkan petunjuknya. Mengumpulkan 9 keping? Yi Dongle tertegun, sejenak lalu tertawa. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Token Kaisar Bintang memiliki sejarah bertahun-tahun dan telah lama hilang di berbagai tempat di wilayah Bintang. Saya hanya mendengar bahwa kamar dagang Heng Luo memilikinya. Tidak hanya kamar dagang Heng Luo, aliansi pedang juga memilikinya. Aliansi pedang juga memilikinya? Yi Dongle sedikit terkejut. Jangan remehkan aliansi pedang. Meskipun relatif paling lemah dari 3 kekuatan utama di wilayah Bintang, mereka tetap tidak bisa diremehkan. Selama masa Kaisar Agung, ketiga faksi kami berinteraksi dengannya dan melakukan sekebaikan kecil untuknya. Sebagai tanda terima kasih, dia memberi kami masing-masing token Kaisar Bintang yang menyegel kekuatan magisnya. Begitulah cara kami, Bintang Ungu, Kamar Dagang Heng Luo, dan Aliansi Pedang mendapatkan token Kaisar Bintang. Apakah ada hal seperti itu? Seru Yi Dongle kaget. Bahkan Sue yang mendengarkan di dekatnya tercengang. Meskipun ia adalah seorang tetua dari sarang terbengkelai, ia sama sekali tidak menyadari rahasia ini. Sudah terlalu lama,
Desai Zilong pelan. Selama puluhan ribu tahun, token Kaisar Bintang yang dimiliki oleh ketiga faksi kita telah digunakan di masa bencana masing-masing. Tanpa token Kaisar Bintang itu, mungkin tak satu pun dari kita bertiga akan bertahan hingga hari ini. Naik turunnya kekuasaan bagaikan pasang surut air laut. Tidak ada dinasti abadi atau kekuatan yang tak terpatahkan di dunia ini. Hanya kekuatan individu yang benar-benar abadi. Anda harus ingat ini. Baik, saya mengerti. Yi Dongle mengangguk hormat. Diam-diam bersumpah dalam hatinya. Kali ini ketika ia kembali, ia akan memasuki keadaan pengasingan total dan tidak akan muncul sampai ia mencapai alam raja kekosongan. Jika suatu hari ia bisa berkultivasi hingga ke tingkat Kaisar Agung, ia akan menjadi legenda baru di wilayah bintang, menggantikan Kaisar Agung. Betapa besarnya kehormatan itu. Saat ia berbicara, Zilong telah menyimpan token Kaisar Bintang di cincin luar angkasanya. Meskipun token Kaisar Bintang telah dibuka segennya, nilainya tetap sangat besar. Yi Dongle juga mengembalikan cincin itu kepada Sue, tetapi barang-barang berharga di dalamnya telah hilang. Sue sejenak melepaskan indera keilahiannya untuk menyelidiki dan tiba-tiba merasakan gelombang sakit hati. Seolah-olah beberapa pon daging telah terpotong, mengumpat dalam hati. Ayo pergi, hati-hati dengan celah spesial itu. Anak itu mungkin benar-benar bersembunyi di dalamnya, mencari kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak. Zilong mengamati celah ruang di sekitarnya dan memimpin jalan. Yi Dongle segera mengikuti, sementara Sue pucat dan tak berdaya tetap tinggal. Pada saat ini, Yang Ke dengan santai menjelajahi celah-celah kehampaan. Setelah menyerang Sue, ia kembali ke ruang hampa yang sangat aman dan dengan senang hati mulai mencari kristal roh kekosongan. Kata-katanya sebelumnya pergi hanyalah ancaman. Ia tidak akan begitu bosan untuk terus membuntuti Zilong dan yang lainnya. Satu serangan diam-diam seperti ini sudah cukup. Serangan kedua pasti sudah dipersiapkan. Bahkan jika ia benar-benar melakukannya, itu akan membuang-buang waktu. Dengan begitu banyak barang bagus di sini, mengapa Yang Ke membuang-buang waktu untuk orang-orang itu? Jadi, setelah meninggalkan beberapa patah kata, ia pergi dengan santai. Ia telah mempertimbangkan dengan matang target serangan diam-diamnya. Bagaimanapun, Zilong adalah raja kekosongan tingkat kedua, jadi ia tidak yakin bisa berhasil. Ia hanya bisa mengincar Sue. Meskipun ia tidak membunuhnya, lengannya terkena cahaya berharga 7 warna, setidaknya merupakan keuntungan kecil. Jika prediksinya benar, Sue harus memutuskan lengannya untuk menyelamatkan nyawanya. Cedera parah seperti itu niscaya akan menghancurkan Sue, dan mungkin Zilong tidak akan melepaskannya, langsung membunuhnya. Namun yang tidak diantisipasi Yang Ke adalah Zilong tidak membunuh Sue, melainkan menyuruh putranya mengambil jejak jiwanya. Cahaya berharga 7 warna baru saja memudar, memberinya banyak waktu untuk mencari. Setelah setengah cangkir teh, Yang Ke menjelajahi celah-celah kekosongan, lalu secara acak menemukan titik lemah dan kembali ke lembah obat. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.